Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fauzi Bertua dari SMK Telkom Medan. Siswa sekalian, video berikut ini adalah sambungan dari video pengenalan PBO bagian pertama yang sudah saya upload pada kesempatan sebelumnya. Hari ini saya akan melanjutkan pengenalan mengenai PBO. Pada video sebelumnya sudah dibuat dua istilah di dalam PBO. Yang pertama adalah kelas. Yang kedua adalah objek. Di mana kedua istilah ini sangat penting sekali untuk bisa dipahami agar dalam kelanjutan pembelajaran kita, siswa sekalian bisa memahami langkah-langkah yang akan kita buat. Pada video sebelumnya, kelas saya istilahkan adalah kumpulan dari beberapa objek yang memiliki ciri-ciri yang sama. Ya, kelas adalah kumpulan dari beberapa objek yang memiliki ciri-ciri yang sama. Secara fungsi, apakah fungsi dari sebuah kelas? Fungsi dari sebuah kelas itu adalah sebagai cetakan dari pembuatan beberapa objek. Jadi cetakan dari pembuatan beberapa objek itulah fungsi dari sebuah kelas. Ya. Contohnya seperti ini. Jika kita punya seperti video saya sebelumnya, ya, ada kelas namanya adalah bus. Kelas namanya adalah bus. Seperti saya sampaikan tadi, fungsi dari sebuah kelas itu adalah cetakan dari pembuatan beberapa objek. Sebuah bus, sebuah bus dia memiliki ciri-ciri. Ya. Ciri-ciri pertama, misalkan ciri-cirinya itu misalnya dia memiliki rodanya 6 misalkan. Kemudian bus tersebut memiliki bangku jumlahnya 40. Ya. Kemudian misalkan dia memiliki trayek perjalanan bus tersebut. Sebuah kelas namanya bus. Bus tersebut memiliki ciri-ciri yang memiliki roda 6, lalu bangku jumlahnya 40, lalu dia misalkan memiliki trayek. Fungsi, balik kita kembali ya. Fungsi daripada kelas adalah sebagai cetakan dalam pembuatan beberapa objek. Jika dari sebuah bus, kelas bus itu ada objek bus jumlahnya 200. Jika dalam hasil dari sebuah kelas bus itu tadi menciptakan objek namanya bus jumlahnya 200. Jadi nanti ada bus 1, bus 2 sampai nanti bus ke 200. Semua 200 bus tersebut akan memiliki ciri yang sama. Kenapa? Karena kelas itu adalah cetakannya. Cetakan daripada bus itu. Jadi semua bus yang jumlah 200 itu memiliki ciri-ciri yang sama antara bus 1 sampai bus yang ke 200. Itu adalah fungsi dari sebuah kelas. Jadi sebelum kita membuat sebuah objek, kita harus membuat kelasnya. Ya, tanpa adanya kelas, maka kita akan susah untuk membuat sebuah objek. Kita lanjutkan.
Apa elemen-elemen yang ada di dalam sebuah kelas? Sebuah kelas itu memiliki dua isinya ya. Yang pertama, kelas itu dia memiliki atribut atau mungkin di tempat-tempat lain disebut dengan properti. Properti ya. Apa maksud daripada atribut atau properti dalam sebuah kelas? Itu adalah ciri-ciri yang dimiliki oleh sebuah kelas tersebut. Tadi saya sudah bahas mengenai sebuah kelas. Nama kelasnya tadi ya, bus. Bus itu punya ciri-ciri adalah punya roda, misalnya 6, punya bangku, jumlahnya 40, lalu dia punya trayek. 3 hal ini, roda 6, kemudian bangku, jumlahnya 40, lalu dia trayek. Nah ini tiga ini adalah atribut yang dimiliki oleh kelas bus. Artinya ciri-ciri yang ada melekat pada kelas tersebut. Ya, itulah dia properti. Yang kedua, isi dari kelas itu adalah fungsi. Ya, fungsi. Beberapa istilah dalam bahasa-bahasa pemrograman, fungsi ini ada disebut dengan metode. Ya, ini apakah yang disebut dengan fungsi atau metode? Itu adalah kemampuan, ya, kemampuan di luar daripada atribut atau properti yang dimiliki oleh sebuah kelas. Si kelas itu bisa punya apa saja, ya. Contohnya seperti ini. Sebuah bus, ya, propertinya apa tadi? Rodanya 6, kemudian bangkunya 10, dia punya trayek. Lalu bus itu punya metode apa saja? Misalkan si bus tadi punya kemampuan, bus itu kemampuannya dia bisa jalan maju misalkan. Dia bisa misalkan belok ke kanan atau belok ke kiri. Ya. Ini adalah metode atau fungsi yang dimiliki oleh kelas bus. Ya, sehingga jika diciptakanlah objek-objek, jumlahnya tadi saya berikan contoh 200 ya. 200 bus 1 sampai bus ke 200, dia memiliki fungsi yang sama semuanya. Kenapa? Karena dia melekat kepada sifat-sifat kelas. Sekali lagi balik ke pengertian pertama bahwa sebuah kelas adalah cetakan dari beberapa objeknya, bisa diciptakan. Ya. Mungkin itu siswa sekalian, ya, kita sudah bahas mengenai kelas, lalu atributnya, lalu fungsinya atau metodenya. Kita akan lanjutkan pada video selanjutnya. Jangan lupa untuk dukung channel ini supaya terus bermanfaat kepada siswa sekalian dengan cara subscribe, ya, dan kita sama-sama berbagi supaya kita bisa mendapatkan manfaat dari ilmu ini. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.